Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandono, Mas Nandono sudah hadir menemui saya di sekolah. Terima kasih atas kehadirannya. Ya Pak Sus, gimana kabarnya Pak Sus? Alhamdulillah baik, dan awal Desember sudah dapat SK pensiun. Jadi sudah santai sekali ini. Ya. Dulu ceritain pemirsa teman-teman semuanya, teman-teman Fosil, saya itu murid kesayangannya Pak Sus. Kalau pagi yang jemput sekolah di gerbang itu Pak Sus. Saya nggak masuk kalau nggak dijemput Pak Sus. Pada saat itu saya memang diberi amanat oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan. Jadi saya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban di sekolah ini, termasuk bertanggung jawab terhadap ketertiban siswa masuk maupun pulangnya. Terima kasih. Kalau nggak ada teguran, nggak ada apa ya, nasihat yang baik dari beliau-beliau, terutama dari Pak Sus yang sangat tegas waktu itu pada saya, kayaknya saya nggak sampai hari ini kayak gini deh. Ya, ngomong-ngomong ini kenangannya banyak banget ini Pak Sus ya. Ini kan per Desember berarti SK Purna tugasnya sudah turun ya. Awal Desember sudah dapat SK pensiun, awal Desember. Kesan-kesannya gimana Pak selama ngajar di SMK Kedungun ini? Untuk saya, karena saya memang dididik oleh orang tua saya harus jujur, harus disiplin, apalagi ikut negara, ikut pemerintah, ya saya ikuti aturan yang ada di negara untuk bisa melatih anak-anak menjadi anak-anak yang disiplin. Itu memang tugas saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Ya seperti itu tugas kami sehari-hari sampai dengan hari ini, sampai dengan dinyatakan saya mendapatkan SK pensiun ini. Itu Mas. Pesan saya ya memang waktu itu yang diperlukan memang seperti itu. Dulu nggak ada yang namanya kurikulum merdeka, nggak ada yang namanya bullying, nggak ada yang namanya apa ya, kan memang harus tegas, harus disiplin, karena memang tuntutan dunia kerja waktu itu harus seperti itu. Jadi ya karena itu memang aturan seperti ya, barangkali ada siswa yang tersinggung, ada siswa yang mungkin sering terlambat, orang tua dipanggil, dibina bareng-bareng, ya saya mohon maaf. Tapi tidak ada niatan dari saya, dari sekolah untuk kejelekan siswa, itu tidak ada, sama sekali tidak ada, semuanya demi masa depan anak-anak. Kalau saya sebagai siswa yang juga merasakan kebaikan Pak Sus itu merasa tidak ada yang perlu dimaafkan karena tidak ada yang salah Pak. Seperti itu Pak. Justru malah kami berterima kasih berkat ketegasan Pak Sus, kami sekarang banyak dari alumni ini yang jadi orang yang sebenarnya orang gitu loh, yang bermanfaat untuk sesama, yang jadi pejabat, jadi ahli di luar sana tuh banyak, jadi arsitek, pokoknya banyak jadi orang besar. Alhamdulillah bisa membawa nama baik kita semua. Nah ini satu kenangan saya sama Pak Sus yang sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Iya. Ceritanya saya dulu sering dimarahin sama guru matematika, UI. Oh iya, Bu Sri Sudarwati. Iya, saya sering dimarahin gara-gara sering nggak ikut pelajaran. Oh iya. Bukan hanya pelajarannya beliau, tapi seminggu bisa 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Sering pasti, izin, ya? Pasti sering izin, dan itu izinnya itu resmi, dispensasi. Nah, akhirnya UI kan marah. Kenapa marah? Karena kan saya kan bodoh matematikanya ya. Udah bodoh, nilainya 0, kadang 0,5, nggak pernah ikut pelajaran. Sekalian ditegur, kamu nggak saya kasih izin kali ini Bu, nggak bisa gitu kan. Awalnya saya bersih tegang, terus saya diskores itu, diskores sekitar 3 hari, malah tak jadinya kebetulan alhamdulillah buat kegiatan sekalian. Nah itulah belingnya saya, bodohnya saya. Terus karena saya merasa wah ini nggak enak nih kalau terus-terusan gini, saya disuruh keluar dari pramuka. Saya kan keberatan ya, saya kan suka pramuka. Waktu itu jadi pradana, kelihatannya ngurusi di pradana itu ya. Saya waktu itu litbang Pak, Litbang. Saya aktif sama teman-teman yaitu pradana, termasuk ketua OSIS yang nyarankan kan saya waktu itu. Pak Sus kan minta data nama-nama calon ketua OSIS, saya ketua OSIS yang nanti bersaing untuk pemilihan ketua OSIS. Iya. Ya.
minta referensinya sama saya, terus saya kasih nama ngasal teman-teman saya. Akhirnya temenan jadi Indra Setiawan waktu itu ketua OSIS. Oh iya, Indra Satu Setiawan. kelas sama saya. Nah, karena saya terlalu banyak ditegur, memang salah saya ya, terlalu aktif di kegiatan. Akhirnya saya ada usulan sama Mas Indra Setiawan sama Mas Pandu Oh, iya. Wijayadi. Pandu. Saya mengusulkan sama teman-teman, gimana ini kita butuh pasukan serep. Waktu itu saya nggak tahu namanya Pasus, belum saya putuskan namanya. Kita butuh pasukan cadangan. Waktu itu namanya pasukan cadangan. Oh iya. Nah, fungsinya pasukan cadangan itu apa ya? Untuk membackup kepentingan pramuka kalau ada penugasan, upacara atau lomba PBB itu. Tapi ya pelatihannya tetap senyawa sama pramuka, cuman dilatih secara khusus. Dulu namanya pasukan cadangan. Pas sempalan atau dari Paskibra apa ya? Iya, seperti itu. Akhirnya Tapi diberi nama tersendiri yang agak keren kan begitu waktu itu. akhirnya dipisah jadinya Pasus. Terus Iya. waktu itu proses izinnya lama ya Pak ya. Saya sempat ngerempau mohon sama Pak Sus. Oh iya nih Mas dan Waris, saya mohon maaf itu kalau nggak salah sekitar 1 bulan saya baru ACC itu. Iya. Saya perlu konsultasi kepada kepala sekolah, saya perlu dasar-dasar hukumnya nanti masuk ekstranya bagaimana, karena tidak masuk dalam sekbid itu kan harusnya masuk Iya. ke sekbid, sehingga ya memang bukan memperlambat tapi memang saya cari referensi-referensi yang cocok gitu. Ternyata akhirnya dalam 1 bulan ini Mas Handono Warih menghubungi saya lagi dan saya mengatakan oke, jalan kan gitu. Waktu itu pertama kali ada ekstrakurikuler pasukan khusus waktu saya. Jadi kalau sekitar tahun 2005 Iya. sampai saat saya waktu di upacara itu saya katakan bahwa ini pertama kali di sekolah ini di SMK ini ada ekstrakurikuler pasus. Ya waktu itu jenengan ini yang menjadi punggawonya gitu ya. Inisiator. Nah, inisiatornya bagus Mas Handono ya. Ya kadang-kadang kita perlu terdesak, kadang-kadang kita perlu kepepet. Nanti yaitu ya inspirasi itu muncul. Alhamdulillah Pasus yang lahir dari keterdesakan itu sekarang membawa banyak prestasi ya Pak ya. Banyak sekali itu. Setelah saya sudah tidak jadi pejabat, tidak menjadi wakil kepala sekolah, sering ikut kegiatan-kegiatan, ikut lomba-lomba, ikut ya, untuk 17-an tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan kecamatan itu kelihatannya sampai sekarang itu wajib hukumnya untuk kegiatan di ulang tahun ya, yang tingkat kecamatan itu pasti mengambil sampai sekarang pasti mengambil dari SMK Negeri 1 Kedunguni. Pasukan pengibar bendera, pasukan pembawa bendera dan sebagainya, semuanya itu yang ngurusi dari SMK 1 Kedunguni. Ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah saya bersyukur bisa lulus dari SMK 1 Kedunguni yang waktu itu hampir nggak lulus ya Pak ya. Iya, karena something trouble. Seringnya meninggalkan pelajaran waktu itu ya. Matematika saya nilai 0, tapi pas di akhir Bu Wira itu sampai nepuk-nepuk saya, diusek-usek kepala saya, nggak percaya nilai saya 10,00 waktu ujian nasional. Ada 38 orang yang dapat nilai 10 waktu itu Pak. Karena sangat terdesak atau apa, akhirnya memacu adrenalin untuk serius sekali ya. Apalagi waktu itu kalau ada nilai yang kurang atau apa dan dinyatakan tidak lulus, wah saya tuh sampai nangis gitu. Ya, kalau ada yang tidak lulus saya tuh sampai ikut susah Mas ya. Walaupun jadi guru bukan anak kandung saya, tapi kalau ada anak yang tidak lulus itu gurunya juga ikut susah waktu itu, waktu masih ada UN ujian nasional, dan itu masa lalu untuk Mas Handono dan teman-teman itu jadi pelajaran berharga yang luar biasa yang tidak pernah saya lupakan. Sekarang saya bangga menjadi alumnus, menjadi bagian dari keluarga besar Fosil, forum silaturahmi alumni yang gabungan juga dengan Kagari, keluarga besar alumni SM Gaya Baru dan SM Negeri. Sekarang bersatu, buat teman-teman yang udah lulus ya ayo bareng-bareng sekolahnya dibangun lebih baik lagi, disemangati, disupport kalau ada reunian ya yang sempat datang ya Pak ya. Ya, yang penting ada silaturahmi, terus yang alumni-alumni yang tergabung di Fosil itu kalau bisa ya selalu komunikasi dengan guru-guru yang sudah aktif, yang masih aktif di sekolah, misalnya
lewat BKK, lebih baik itu lewat BKK. Jadi kalau sudah ke BKK dimasukkan anggota, terus nanti kalau ada info-info lowongan pekerjaan disampaikan, karena dari Fosil punya tanggung jawab juga untuk adik-adik kelasnya. Kasihan adik kelasnya kalau tidak dapat pekerjaan gitu ya. Jadi saya juga sering lihat di WA Fosil itu sering ada share-share lowongan pekerjaan. Saya tuh senang, walaupun saya jarang sekali komentar, saya senang. Oh ternyata banyak yang sukses, banyak yang memperhatikan adik-adik kelasnya. Sukses untuk Fosil, sukses untuk Fosil. Dan pada kesempatan ini saya juga mohon maaf karena saya sudah 1 Desember itu sudah dapat SK pensiun. Saya sudah santai sekali di sekolah ini. Tadi saya bilang sebelum live ini ke Mas Handono, saya tuh sudah pensiun Mas, saya mau tidak usah dimasukkan dalam grup WA Fosil. Oh malah dibilang jangan Pak, jangan untuk tali silaturahmi. Ya nggak apa-apa, tapi saya memang jarang ngobrol-ngobrol, jarang komunikasi, jarang nge-share apapun itu untuk kegiatan-kegiatan di Fosil. Saya mohon maaf ya, terima kasih. Ya, kami senang sekali keluarga besar Fosil diterima dengan sangat baik di rumah besar kita ini. Sehebat apapun teman-teman di luar sana, kalau pulang masuk ke SMK, tetap kalian itu anak, ya, anak kandung, anak kesayangan. Jadi walaupun anaknya sudah banyak sekolah di sini, iya, anaknya anak, anaknya anak berarti cucu saya. Cucunya banyak sekali itu. Kalau tahun ajaran baru kan ada orang tua yang sudah supaya saya nyalami saya, Bapak lupa ya, saya tuh murid sini, alumni sini. Wah sudah selalu Mas, tua aku. Katanya lulus tahun piro. Terus kalau tanya jurusan, dulu wali kelasnya siapa? Kalau kelas 3 kan biasanya wali kelasnya guru-guru kejuruan. Oh berarti kamu anak mesin ya? Oh berarti itu kamu anak kelas ya, dan sebagainya kan. Biasanya hanya seperti itu. Kalau ngiling-ngiling, kalau mengingat satu persatu sangat sulit sekali itu. Ya. Oh ya, tadi saya lihat itu seragam pasusnya bagus-bagus tuh sekarang Pak. Ya itu apa ya, kebaikan kemurahan hati kepala sekolah itu untuk mencari dana, untuk menyemangati anak-anak, dan terima kasih juga kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Pak Haji Susilo SPDMM, itu selalu mensupport anak-anak kegiatan ekstra apapun, sampai yang sekarang itu seringkali anak itu kalau kekurangan dana patungan itu, iya patungan anak. Apa patungan gitu, dan jadi itu yang bagusnya sini, kesadaran anak sungguh sangat luar biasa untuk kemajuan sekolah ini. Sekarang ini jurusan di sini ada berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau dulu kalau tidak salah hanya 3 atau berapa 5, sekarang sudah 7. Nah, sudah 7. Ada DPIB, nah, dulu TGB teknik gambar bangunan, sekarang DPIB desain permodelan. Ya, terus yang berikutnya teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik pengelasan, ada teknik pemesinan, ada teknik komputer jaringan, dan yang terakhir itu dulu namanya geomatika, sekarang dirubah menjadi geospasial. Itu dulu gabungannya di bangunan, tapi sekarang bangunan berdiri 2 itu, yang satu DPB, yang satu sebelum geomatika atau geospasial dulu namanya teknik survei dan pemetaan. Mengikuti perkembangan, mengikuti alur aturan yang ada di pemerintahan, sekarang namanya geospasial. Berarti ada 7, kurang lebih ada 1.500 siswa sekarang. Dan sekarang udah nggak ada siswa yang tidur saat jam sekolah ya Pak ya? Kelihatannya sih Pak, dengan apa ya, dengan kurikulum Merdeka itu siswa bisa banyak sekali kreativitasnya. Kreativitas lewat digital, kreativitas lewat kegiatan-kegiatan praktek yang lain, itu banyak sekali. Saya akui dulu itu, saya sekolah itu sering banget ketiduran. Di bengkel saya tidur, diusir saya. Kira-kira saya tidur di bawah pohon, kan nunggu temennya bubut kan lama. Saya duduk di bawah pohon ketiduran, diomelin, saya langsung pulang.
Dasar siswa ndablek. Tapi jangan ditiru ya, itu masa lalu yang jelek. Setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada, dan alhamdulillah sekarang kita sudah di kurikulum Merdeka yang lebih apa ya, lebih fleksibel ya Pak ya. Lebih fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Tapi meskipun ini kurikulum Merdeka, cuman kan kurikulum teknis nggak dilepas ya Pak, untuk namanya juga jurusan apa, SMK teknik ya. Yang sekarang yang dilepas malah gurunya. Kalau dulu kurikulum yang dulu itu guru-guru kejuruan itu untuk pelajaran kejuruan utama adalah pelajaran praktek itu diampun 2 guru. Sekarang nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh, harus guru 1 harus bertanggung jawab terhadap pembelajaran di kelas itu, walaupun guru kejuruan. Ya, itu perbedaannya seperti itu. Jadi guru punya tanggung jawab penuh terhadap kelas yang dibimbingnya. Kalau dulu ada 2, yang satu mengikuti perkembangan prakteknya, yang satu administrasinya di meja. Sekarang semuanya dibebankan pada guru. Tapi ya nggak apa-apa, memang guru harus seperti itu. Yang jadi pertanyaan itu RPP-nya gimana Pak? Kita yang dari luar yang nggak pernah mengikuti program itu nggak ngebayangin gitu loh Pak. Kalau RPP itu setiap tahun ajaran baru, setiap bulan Juli itu ajaran baru. Berarti sebelum Juli itu Mei itu kita ada IHT, ada workshop, ada diklat yang selalu diikuti oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau siswa itu ada kegiatan istirahat di rumah, Bapak Ibu guru tidak sama sekali tidak ada libur. Kalau ada itu harus mengajukan cuti, dan itu sangat apa ya, memerlukan waktu dan sangat sedikit. Nah itulah guru membuat RPP bareng-bareng bersama narasumber. Ya, itu. Jadi sudah sangat standar itu sekarang RPP. Ya. Wah, kalau kita cerita panjang lebar terus sampai semuanya terkupas tuntas dan puas, kayaknya waktunya nggak cukup pemirsa. Oh iya. Ya monggo kalau bisa datang ke sini para alumni. Nah, kalau nanti ada pertemuan alumni, walaupun saya sudah pensiun, insya Allah kalau ada waktu bisa. Mudah-mudahan bisa hadir. Kalau ada waktu dan kalau ada dikasih umur yang panjang, yang sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Kepala Ibnu Nafis tadi sudah menyentil sedikit akan mengadakan dalam apa ya, tahun-tahun ini atau tahun depan untuk reuni akbar Pak. Maksudnya seperti itu. Ya, nanti dikabar-kabar pemirsa. Ya, sementara itu dulu aja Pak ya Pak. Terima kasih Mas Andono yang sudah menyempatkan main ke sekolah ini, sekolah kita semuanya. Dan yang masih alumni, ya datanglah, enggak apa-apa. Lihat yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa, apakah maju, apakah mundur, apakah jalan di tempat, bisa lihat sendiri. Kalau maju masih bisa Pak, kalau mundur udah jalan Pak. Bisa, sudah notok gitu ya. Iya, udah nggak bisa mundur kita. Oke, closing statement Pak, atau pesan-pesan kata mutiaranya silahkan buat teman-teman alumnus terutama. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan kepada yang terhormat para alumni yang sudah masuk anggota Fosil. Pak Susilo berharap mudah-mudahan anak-anak semuanya sukses selalu, sehat selalu, dan semuanya bisa bekerja, bisa berwirausaha, bisa mengembangkan usahanya yang baik. Terus yang berikutnya bisa menggerakkan para adik-adik kelas yang belum lulus misalnya, dimasukkan saja dalam grup Fosil, dan itu banyak manfaatnya. Karena saya lihat itu, saya ngamati banyak sekali yang di-share itu tentang dunia kerja, tentang lowongan pekerjaan. Saya bagus sekali itu. Itu sangat membantu sekolah, sangat membantu masyarakat. Sukses untuk Fosil, sukses untuk SMK Negeri 1 Kedunguni, dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.